Banyak nih yang nanya tentang emergency fund. Sebenarnya berapa banyak sih jumlah yang kita butuhkan untuk emergency fund? Dan ini nih, harusnya nabungnya di mana sih yang paling cocok, paling pas, paling oke? Di video hari ini kita akan bahas lebih banyak tentang emergency fund secara lebih mendetail. So, stay tune guys. What's up everyone? Welcome back to Teta Omega TV channel. Di channel kita akan banyak ngebahas tentang LOA atau tentang bagaimana menarik impian-impian kita, hal-hal yang kita inginkan dalam hidup, tentang money blueprint, about your money mindset of course, and also about money management. So, untuk kalian yang belum, subscribe ya guys, dan tekan tombol bel notifikasinya. Thank you ya. Oke, so kita akan bahas lebih lanjut. Sebelumnya di beberapa video kita yang udah lumayan trending, kita memang banyak ngebahas soal emergency fund. Nah, tapi banyak juga nih pertanyaan yang masuk, baik lewat WhatsApp, lewat email, juga kadang ada di komen-komen, emergency fund itu sebaiknya berapa banyak dan disimpan di mana sih? Nah, kita tetap di prinsip yang paling pertama dulu guys. Emergency fund intinya adalah dana yang nggak boleh diganggu gugat kecuali untuk kebutuhan emergency ya. Itu udah tahu ya. Jadi kalian bisa nonton video yang ini. Di mana sekarang savingnya? Nature-nya, istilah kata itu aturan dasarnya adalah nggak boleh terlalu mudah keluar masuk. Mesti ada di instrumen investasi yang tidak boleh terlalu mudah kita akses, tetapi tetap bisa kita akses. Itu ya. Sekarang kita belajar dulu gimana cara ngitung emergency fund. Ngebahas berapa banyak sih jumlah emergency fund yang benar-benar kita perluin, kita mesti ngeliat lagi masing-masing. Tetapi basic awalnya nih guys, saya sarankan untuk nabung dulu untuk emergency fund, punya 10 juta dulu atau 20 juta. Jadi tingkatin ya 10 juta atau 20 juta. Tetapi yang paling benar adalah emergency fund itu harus mencapai minimal 6 kali kebutuhan dasar. 6 kali kebutuhan dasar ini hitung dari mana? Ya, 6 kali kebutuhan dasar itu bukan yang artinya 6 kali pengeluaran kalian yang biasa saat ini. Ya, 6 kali itu maksudnya 6 bulan gitu ya. Biasanya itu kan emergency fund untuk jadi bumper 6 bulan ke depan. Tetapi 6 kali kebutuhan dasar ini misalnya, apa aja sih yang kalau misalnya lu udah di titik terendah hidup lu, di titik terendah hidup kamu, hanya dengan memenuhi kebutuhan ini kamu masih bisa hidup dan masih bisa jalan. Hal-hal yang kita bisa potong nih ya guys, makanan ya. Makanan, air, listrik itu kita bisa potong. Rata-rata pengeluaran rumah tangga atau pengeluaran pribadi kita bisa potong 30-50%-nya dari pengeluaran yang ada saat ini untuk mencapai emergency fund. Jadi kurang lebih sekitar kita bisa hidup itu 50-70% dari pengeluaran kita saat ini sebenarnya. Hal-hal yang bisa kita hemat, contohnya makanan. Biasanya nih misalnya lebih banyak makan di luar, sekarang masak sendiri di rumah. Memang biasa masak di rumah. Nah sekarang coba belajar cari resep-resep yang bahan-bahan dasarnya lebih murah ya. Jadi istilah kata coba kurangin sedikit. Nah itu. Transportasi kita bisa kurangin. Kebutuhan anak. Nah kebutuhan anak gimana? Apa yang kita bisa negosiasikan kebutuhan anak? Misalnya kalau kamu udah punya anak loh. Ya misalnya kursus-kursus atau lesnya yang mana yang kita bisa cut out gitu ya. Atau susunya turun kelas tetapi masih bagus, masih sehat. Banyak kok, nggak selalu pakai susu, kalau anaknya masih kecil ya, nggak selalu pakai susu yang paling mahal itu adalah yang terbaik, tuh misalnya. Nah, apalagi kebutuhan komunikasi, apa yang kita bisa turunkan dari situ. Nah, intinya untuk mencoba emergency fund ini, kita memang kudu pinter-pinter atau kudu pinter-pinter untuk ngeliat. Dan saya sarankan banget, untuk mencoba untuk benar-benar hidup dalam 1 bulan menggunakan batas emergency fund kamu. Jadi intinya nih dari budgeting kita udah kurangin. Coba kurangin 30-50%. Bisa nggak? Nah kalau dari awal kita pemikirannya, waduh nggak bisa. Sebenarnya bisa, apapun tuh bisa sebenarnya ya. Apa living cost kita yang bisa dikurangin, listrik kita, pemakaian listrik dikurangin. Dan coba sekali-kali pilih 1 bulan dan diskusikan dengan seluruh keluarga, yuk kita mau coba kalau kita mengurangi pengeluaran sampai 50%, bisa nggak kita hidup? Atau sampai 30%, bisa nggak kita hidup? Kalau emang bisa, stretch out lagi. Jadi istilahnya tuh stretch out budget ya. Bikin challenge ya, tentu ada rewardnya. Kalau sekarang kamu nggak kepepet kan, ya bikin challenge boleh ada reward dong. Bikin challenge, kalau satu keluarga berhasil, rewardnya ini. Misal jalan-jalan bareng-bareng, uang yang dihemat ya, kita bisa ngapain gitu ya. Sehingga kamu tahu, oh oke, ternyata dengan budget segini gue bisa.
Nah, sekarang pertanyaan yang paling penting. Emergency fund sebaiknya disimpan di mana? Ada yang bertanya, kalau di deposito nggak bisa diambil dong Kak? Nah, sebenarnya tergantung dari banknya masing-masing. Kalian bisa, kalau dalam istilah saya itu jajan bank. Coba dilihat-lihat. Jangan cuma ngelihat bank buku 4, istilahnya yang bagus, yang udah oke banget. Banyak kok sekarang bank-bank yang bagus, yang bank buku 1 atau buku 2. Maksudnya tuh bank-bank yang lebih kurang terkenal, tetapi mereka itu banyak promo. Ya, salah satunya misalnya, oke, didepositokan, kalau misalnya harus di break di tengah jalan, tidak ada penalti ya. Yang paling penting itu sih kalau gue ya. Yang bunganya juga masih lebih baik. Memang emergency fund sebaiknya, kalau saya selalu punya 2. Jadi kalau misalnya ada yang untuk rekening yang memang khusus untuk emergency fund, tetapi begitu dia mencapai jumlah tertentu, misalnya nih kalau deposito sekarang bukan deposito 5-10 juta, saya langsung tarik dan masukkan ke instrumen investasi lain, dan itu tetap saya labeling instrumen investasi itu adalah emergency fund saya, tidak dicampur dengan instrumen investasi yang lainnya. Untuk mempermudah menyusun dan stick out to the emergency fund guys, paling penting banget jangan lupa tentang budgeting, and jangan lupa pakai sistem cash envelope methodnya. Saya sendiri sudah praktekkan dan ini sangat-sangat ngebantu banget. Untuk cara panduannya kalian bisa cek di video berikut ini, dan video yang ini tentang cash envelope, oke? Next, kalian bisa invest emergency fund ini di mana sih? Saran investasi kedua yang paling saya suka itu adalah obligasi. Obligasi itu karena apa ya? Pertama, obligasi itu rata-rata selalu punya imbal balik setiap bulannya. Jadi dia itu hibrid antara reksadana dan deposito untuk saya. Dan nilainya itu bisa naik setiap bulan kalau memang obligasi yang kita pilih itu bagus, ya. Dan yang bagusnya, kalau dulu kita untuk masuk obligasi kita perlu punya uang 100 juta, 50 juta. Sekarang ada bank-bank tertentu yang menawarkan obligasi hanya dengan uang 1 juta. So guys, nggak ada alasan untuk kita nggak memulai memiliki yang namanya emergency fund. Obligasi ini, satu, uang kita kelok, ya, kelok, bisa kata kekunci gitu ya. Jadi sesuai banget dengan tujuan kita punya emergency fund. Bisa berkembang, jadi berkembangnya biasa lebih bagus karena obligasi itu kebanyakan rata-rata bunganya lebih baik daripada deposito, tentu aja jauh lebih baik daripada bunga tabungan. Dan yang ketiga, nilai aslinya, jadi nilai awalnya pun dia bisa berkembang seperti reksadana. Reksadana bisa naik turun, obligasi juga. Tetapi mostly obligasi itu hampir trennya itu selalu naik. So ini adalah satu sarana investasi yang bisa kalian coba manfaatkan. Obligasi yang paling biasa itu ORI kalau sekarang ya. Banyak banget pemerintah mengeluarkan ORI. Bisa beli di pasar premier, jadi ketika pertama kali ditawarkan, atau di pasar sekunder. Kalau pasar sekunder biasanya kita harus beli dengan tambahan dana gitu ya. But it's okay, tambahan dana maksudnya kita bayar di atas parnya. But it's okay kalau kalian hitung-hitung masih lebih oke gitu ya, masih oke, ketutup bunganya segala macam. Dan intinya pastinya obligasi kita bisa tarik kapan aja tanpa kena penalti. Nah ini yang enaknya guys, lu bisa tarik kapan aja tanpa kena penalti. Misalnya 1 atau 2 tahun dari sekarang, why not? Kalau misalnya kita perlu banget, nah tapi perlu waktu 2-3 hari. Di mana saran investasi emergency fund yang paling tidak saya sarankan? Saham. Bukan berarti saham jelek, tetapi itu bukan untuk emergency fund. Tujuan emergency fund adalah duit lu nggak berkurang sama sekali, ya. Duit itu dikumpulkan untuk jadi bantalan pada saat kita perlukan. Sedangkan saham ada saat-saat di mana naik, ada saat-saat di mana turun. Jadi lebih volatile, ya. Itu saya benar-benar nggak sarankan. Jangan sampai kita menarik emergency fund kita yang kita masukin di saham, ketika sahamnya turun, ya habis dong guys. Misalnya kita udah nabung susah payah emergency fund sampai dapat berapa? 20 juta. Kita masukin di saham selalu berharap naik. Tetapi misalnya satu hari kayak di masa pandemi crash, ekonomi crash. Kalau ekonomi crash masalahnya saham ikut crash. Jadi ketika kita misalnya di masa pandemi atau ekonomi crash manapun, kena PHK atau kita butuh sesuatu, kena penyakit, kita butuh emergency fund itu untuk dikeluarkan. Tetapi kalau misalnya kamu masuk di saham, ketika kamu menarik tinggal 10 juta, sakit hati kan 50%. Kadang tinggal 30%-nya doang. 7 juta, 5 juta, sayang. Jadi saham is no way untuk masukin emergency fund. Boleh kalau untuk mengembangkan uang, tetapi bukan untuk uang yang jenis-jenis emergency fund seperti ini. Apalagi yang menurut saya pribadi ya guys, nggak oke untuk menaruh emergency fund kita. Jangan juga menaruh emergency fund kita untuk misalnya usaha-usaha baru atau usaha-usaha kecil. Untuk bangun usaha baru atau usaha-usaha kecil, baik nitip temen atau apa, ya lu pakai jenis
uang yang kita sisihkan untuk itu ya. Jadi memang kita harus punya pos-pos yang berbeda. Emergency fund, no way for that, oke? Emergency fund tujuannya satu, lebih aman, nilainya tidak akan berubah, ya istilah kata maksudnya pokoknya tidak berubah, tapi bisa berkembang, tidak bisa ditarik, tidak bisa terlalu sering ditarik, tetapi tetap bisa ditarik pada saat kita memerlukan. Oke, so stick with that. Jangan lupa kita sering ngadain webinar guys. Cek infonya di deskripsi di bawah ini, atau please subscribe and follow kita punya Instagram dan Facebook, tentu aja YouTube juga, karena kita sering info tentang webinar gratis ataupun kelas-kelas yang pastinya menambah wawasan kita, pasti bermanfaat untuk kalian. Oh ya, kalau tadi kita ngomongin nih tentang emergency fund, nah kalian udah tahu belum caranya budgeting atau cash envelope method yang gue tadi ngomongin? Jangan lupa ya guys, cek di deskripsi bawah ini juga, kita kasih linknya untuk video-video tersebut, dan dan check out other video also guys, okay? So, thank you for watching this video. Don't forget to live extraordinary and live your life to the fullest.